Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Teka-teki kerangka manusia yang ditemukan di sekitar area wisata air terjun Batu Dewa di perbatasan Palopo Toraja, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan, kerangka tersebut identik dengan Feni Ere, seorang warga yang dilaporkan hilang pada Januari 2024 lalu. Feni Ere diduga menjadi korban pembunuhan. Warga Palopo digemparkan dengan penemuan tulang belulang manusia di sekitar area wisata air terjun Batu Dewa yang berada di wilayah perbatasan Palopo Toraja, Sulawesi Selatan. Kerangka tersebut ditemukan tidak sengaja oleh warga Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Penemuan tersebut langsung dilaporkan warga ke pihak kepolisian. Polisi langsung menuju lokasi ditemukannya kerangka untuk melakukan olah TKP dan membawa seluruh kerangka dan barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Lab4 Polda Sulawesi Selatan pun dikerahkan untuk melakukan otopsi terhadap kerangka tersebut, termasuk melakukan tes DNA. Meski hasil dari pemeriksaan DNA belum diumumkan, polisi dan keluarga menyepakati jika kerangka tersebut adalah Feni Ere berdasarkan ciri-ciri fisik yang sangat identik. Diserahkan ke keluarga korban ya berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala rumah sakit atau kepala Dinkes Polda Sulsel bahwa kerangka mayat itu atau kerangka jenazah itu identik ya yang diduga keluarga yang sudah diambil DNA-nya. Feni Ere, wanita cantik kelahiran 20 Februari 1997, merupakan anak pertama dari pasangan Parman dan Imrawati. Feni dinyatakan hilang pada 25 Januari 2024 setahun lalu. Pihak keluarga secara resmi melapor ke Mapolres Palopo pada 26 Januari 2024. Setelah setahun sejak dinyatakan hilang, Feni Ere ditemukan meninggal dunia. Kerangka Feni ditemukan warga di sekitar area wisata air terjun Batu Dewa, perbatasan Palopo Toraja. Setelah 10 hari proses penyelidikan, polisi dan pihak keluarga akhirnya memutuskan menyerahkan kerangka tersebut ke pihak keluarga, mengingat seluruh ciri-ciri kerangka sangat identik dengan almarhumah Feni Ere, termasuk temuan aksesoris di lokasi kejadian. Saya pikir kalau kemiripan banyak dari sosial media yang beredar, baik itu dari segi tengkorak, itu sudah susunan gigi yang pertama memang dikonfirmasi itu memang paling mirip. Jadi yang kita bisa informasikan saat ini adalah memang susunan giginya itu 100% mendekati Feni Ere. Terus juga dari pakaian yang ditemukan itu kita melihat bahwa itu memang punyanya dari anak kami Feni. Kedatangan peti jenazah Feni Ere di rumah duka disambut isak tangis histeris keluarga. Proses pemakaman jenazah Feni Ere diiringi ratusan orang. Feni diduga menjadi korban pembunuhan. Kini Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan tengah mengembangkan kasus ini, termasuk mengungkap kronologi kematian korban. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Ciri-ciri apa yang membuat pihak keluarga yakin bahwa kerangka tersebut adalah jenazah Feni Ere? Kami sudah terhubung dengan Vita Ere, adik korban. Selamat petang, Mbak Vita. Ya. Ya, sebelumnya kami mewakili kru TV One seluruhnya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Feni Ere, Mbak Vita. Mbak Vita, kami ingin mengetahui sebenarnya hal apa yang membuat keluarga yakin bahwa kerangka jenazah yang telah ditemukan merupakan jenazah dari Feni Ere. Terima kasih atas kesempatannya. Saya yakin bahwa ini adalah kakak saya karena legging yang ditutup di mulut kakak saya itu saya yakin bahwa ini adalah legging kakak saya. Pas polisi kasih lihat saya leggingnya, saya yakin sekali bahwa ini adalah legging kakak saya. Karena merek dari celana tersebut seperti merek yang ada di baju yang ada dalam lemari kakak saya. Dan saya yakin juga bahwa ini adalah kakak saya karena dari struktur gigi kakak saya
persis sekali dengan gigi kakak saya. Dan ada beberapa yang polisi dapat di lokasi seperti ada sarung Bali, ada juga rambut yang di mana rambut kakak saya memang berpirang. Pas polisi senter rambut kakak saya, saya melihat rambut kakak saya ada pirang berwarna ungu, dan saya yakin bahwa memang ini adalah kakak saya. Mbak Vita, boleh diceritakan sebenarnya bagaimana latar belakang sehingga saat itu Feni dilaporkan hilang? Saya pas di Makassar ditelepon salah satu teman kakak saya bahwa kakak saya sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Setelah itu saya menelpon kedua orang tua saya di Lara untuk pulang ke rumah mengecek apakah memang Feni tidak ada di rumah. Pas bapak saya sampai di rumah, dia mau masuk ke pintu depan, ternyata pintu depan posisi terkunci, dan bapak saya menuju ke pintu samping, ternyata pintu samping juga terkunci. Bapak saya membuka ventilasi pintu samping dan membukanya. Pas bapak saya mendobrak pintu tersebut, bapak saya mendapatkan sor yang berguran darah, dan bapak saya tiba-tiba memanggil kedua orang tua mama saya untuk melihat darah tersebut. Dan di dalam kamar kakak saya itu terdapat beberapa bercak darah, dan di lampu hias kakak saya juga ada beberapa darah, dan di sepatu kakak saya yang sudah dibuang, yang sepatu tersebut sudah dibawa anjing kiri kanan ke rumah tetangga. Kenapa tiba-tiba sepatu tersebut ada di posisi samping sofa, dan sepatu itu ada darah di sepatu tersebut. Berdasarkan penyelidikan sementara, dugaan sementara ini Feni merupakan korban pembunuhan. Apakah dari pihak keluarga juga meyakini hal yang sama? Kalau yang tersebut itu, mama saya meyakinkan bahwa anak saya sudah meninggal karena di dalam kamar ada bercakan darah, di lantai ada darah, di spray juga ada darah, di tembok ada darah, dan di pintu juga ada darah. Selimut kakak saya yang berwarna putih juga tidak ada, karena selimut tersebut itu tidak mau dibawa kiri kanan. Apakah ada perkembangan terbaru, Mbak Vita, dari penyelidikan pihak kepolisian? Polisi sudah mencari dan karena waktu saya ke kantor polisi berupaya untuk mencari pelaku tersebut, dan kami menyerahkan kasus ini ke polisi untuk pelaku tersebut ditangkap. Harapannya dari pihak keluarga apa saja, Mbak Vita? Harapan keluarga, saya dan keluarga minta keadilan. Kakak saya yang tidak dibunuh secara tragis begini. Saya mohon semua masyarakat Indonesia membantu kami untuk mencari pelakunya tersebut, dan pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Karena 1 tahun ini kami menanti kakak kami untuk pulang. Bagaimanapun kondisi kakak kami pulang kami terima, tapi pas kami dengar bahwa tengkorak didapat di lebang, hati saya dan orang tua saya menyadari bahwa memang kayak tersentuh, bilang, "Pak, ini saya, tengkorakku ini, Pak." Jadi saya bersama orang tua langsung menuju ke kantor polisi, bertanya ke kantor polisi, apa benarkah tengkorak itu kakak saya? Dan polisi meminta saya untuk masuk di ruangan melihat bukti-bukti yang polisi dapat di lokasi, dan saya yakin bahwa ini adalah kakak saya. Baik, Mbak Vita Ere, kami pun mendoakan agar kasus ini segera terang benderang. Terima kasih sekali lagi waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Mbak.
Selamat sore.